Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan media pembelajaran audiovisual. Saya sendiri Muhammad Fawaz Maulana dan teman saya Febri Fidianingsih, Arina Rosada, dan Ristia Mulahaniah. Sini akan menjelaskan media pembelajaran audiovisual. Pengertian media pembelajaran audiovisual sendiri itu media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Dan demikian media merupakan wahana dapat diprogram secara fleksibel, juga dapat menampilkan gambar dan suara secara jelas. Bahkan dengan persiapan tertentu, penjelasan guru dapat tertuang di dalamnya. Jadi seorang guru yang ingin mengajarkan bahasa Arab, alangkah baiknya menggunakan media audio visual agar para muridnya dapat mendengar pembelajaran dengan baik dan juga melihat langsung pembelajaran tersebut. Komputer sekarang masih bisa digunakan. Dan selanjutnya ada media video yang biasanya kan bisa di HP, bisa komputer. Dan penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran. Media audiovisual pada hakikatnya adalah media perantara atau penggunaan materi di mana penyerapannya melalui pengindaran penglihatan dan pendengaran yang bertujuan untuk mempertunjukkan pengalaman pendidikan yang nyata kepada siswa. Cara ini dianggap lebih tepat, cepat, dan mudah dibandingkan dengan melalui pembicaraan, pemikiran, dan cerita mengenai pengalaman pendidikan. Jika kita menggunakan audiovisual, guru atau murid bisa mendengarkannya dengan jelas, bisa memahaminya dengan jelas. Dalam proses belajar mengajar, kehadiran media mempunyai arti yang sangat cukup penting, karena dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. Kerumitan bahan yang akan disampaikan kepada anak didik dapat disederhanakan dengan bantuan media. Media dapat mewakili apa yang kurang mampu guru ucapkan melalui kata-kata atau kalimat tertentu. Bahkan keabstrakan bahan dapat dikonkretkan dengan kehadiran media. Dengan demikian, anak didik lebih mudah mencerna bahan daripada tanpa bantuan media. Perlu diingat bahwa peranan media tidak akan terlihat bila penggunaannya tidak sejalan dengan isi dari tujuan pengajaran yang telah dirumuskan. Karena itu, tujuan pengajaran harus dijadikan sebagai pangkal acuan untuk menggunakan media, manakala diabaikan, maka media bukan lagi sebagai alat bantu pengajaran, tetapi sebagai penghambat dalam pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Akhirnya dapat dipahami bahwa media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran. Selanjutnya ada strategi pemanfaatan media audio visual dalam pembelajaran. Karakteristik peserta didik merumuskan tujuan pembelajaran, mendesain materi dan media yang tepat. Tahap percobaan media. Media sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, karena memang gurulah yang menghendakinya untuk membantu tugas guru dalam menyampaikan pesan-pesan dari bahan pelajaran yang diberikan oleh guru kepada anak didik. Guru sadar bahwa tanpa bantuan media maka bahan pelajaran sukar untuk dicerna dan dipahami oleh setiap anak didik, terutama bahan pelajaran yang rumit atau kompleks. Materi pelajaran tentu memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Pada suatu sisi ada bahan pelajaran yang tidak memerlukan alat bantu, tapi di lain pihak ada bahan pelajaran yang sangat memerlukan alat bantu berupa media pengajaran seperti global, grafik, gambar, dan sebagainya. Pada pembelajaran ini penelitian menggunakan media audiovisual. Anak didik cepat merasa bosan dan kelelahan tentu tidak dapat mereka hindari. Disebabkan penjelasan guru yang sukar dicerna dan dipahami, guru yang bijaksana tentu sadar bahwa kebosanan dan kelelahan anak didik adalah berpangkal dari penjelasan dari guru bersimpang siur, tidak ada fokus masalahnya. Hal ini tentu saja dicarikan solusinya. Jika guru tidak memiliki kemampuan untuk menjelaskan suatu bahan dengan baik, apa salahnya jika menghadirkan media sebagai alat bantu pengajaran guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelum pelaksanaan pengajaran. Alat bantu media mempunyai fungsi melicinkan jalan menuju tercapainya tujuan pengajaran.
Hal ini dilandasi dengan keyakinan bahwa proses belajar mengajar dengan bantuan media mempertinggi kegiatan belajar anak didik dengan bantuan media akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih baik dari tanpa bantuan media. Begitu pengguna media sebagai alat bantu, tidak bisa sembarangan untuk sekehendak hati guru. Kesimpulannya, dalam hal pengajaran bahasa Arab, penggunaan media pembelajaran audiovisual merupakan pilihan media yang tepat. Hal ini karena bahasa Arab merupakan pelajaran yang mengembangkan keterampilan berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 1 ingin mengucapkan terima kasih. Demikian pengajaran tentang media audio visual yang kami terangkan. Selebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.